Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Kusumawardana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan Green Supply Chain Management untuk peningkatan kinerja perusahaan. Agenda untuk kali ini adalah yang saya jelaskan. Yang pertama adalah pendahuluan Green Supply Chain Management dan analisa kinerja perusahaan. Yang kedua adalah konsep fundamental, terdiri dari definisi, prinsip, dan tujuan. Yang ketiga adalah manfaat Green Supply Chain Management, yaitu keuntungan ekonomi, keuntungan lingkungan, dan keuntungan sosial. Yang keempat, strategi dalam Green Supply Chain Management terdiri dari sourcing yang berkelanjutan, pengelolaan limbah, transportasi yang efisien. Lalu yang kelima, analisa kinerja perusahaan. Di dalamnya ada indikator kinerja dan pengumpulan data. Yang keenam adalah penerapan Green Supply Chain Management, terdiri dari proses implementasi dan rintangan yang mungkin dihadapi. Yang keenam adalah alat dan teknologi dalam Green Supply Chain Management, terdiri dari sistem informasi, tracking, dan monitoring, dan pengendalian. Yang kedelapan adalah keunggulan bersaing melalui Green Supply Chain Management, terdiri dari diferensi produk dan reputasi perusahaan. Yang kesembilan adalah tantangan dan peluang di era Green Supply Chain Management, dan terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan. Green Supply Chain Management adalah mengacu pada praktis bisnis yang berkelanjutan di seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku hingga produk jadi, dengan berfokus pada dampak lingkungan dan sosial. Analisanya adalah kinerja perusahaan, proses evaluasi untuk mengukur kinerja perusahaan dalam menerapkan praktik Green Supply Chain Management, dan dampaknya terhadap kegiatan bisnis secara keseluruhan. Konsep fundamental terdiri dari definisi, pendekatan untuk integritas, praktik rantai pasok, dan berkelanjutan guna mengurangi dampak lingkungan dan mencapai keberlanjutan ekonomi serentak. Prinsip-prinsip yang digunakan adalah meliputi pengurangan limbah, efisiensi energi, keadilan sosial, dan pemanfaatan produk yang ramah lingkungan. Yang terakhir adalah tujuan dari konsep fundamental ini adalah mengurangi emisi karbon, mengoptimalkan pengelolaan limbah, dan memperbaiki jejak lingkungan perusahaan. Manfaat Green Supply Chain Management dibagi menjadi tiga, yaitu manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial. Terdiri dari penerapan Green Supply Chain Management dapat mengurangi biaya produksi, mengoptimalkan pasokan, dan menciptakan efisiensi operasional dan menguntungkan secara finansial. Keuntungan dalam sisi lingkungan yaitu praktik rantai pasok yang berkelanjutan dapat mengurangi emisi karbon, penggunaan energi dan limbah, serta meningkatkan kelanjutan sumber daya alam. Yang terakhir adalah keuntungan sosial. Dampak positifnya terdapat terhadap komunitas lokal, termasuk peningkatan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan hidup. Selanjutnya, strategi dalam Green Supply Chain Management, yaitu dibagi menjadi tiga: sourcing yang berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan transportasi yang efisien. Pada sisi transportasi yang efisien dapat mengoptimalkan rute dan mode transportasi untuk mengurangi emisi, biaya, dan waktu pengiriman, serta peningkatan efisien logistik. Analis kinerja perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu indikator kinerja. Penentuan Key Performance Indicator atau bisa dibilang dalam perusahaan KPI, yang mencakup aspek kelanjutan, efisiensi, dan dampak sosial dalam rantai pasok. Yang kedua adalah pengumpulan data. Mengumpulkan data yang komprehensif dan relevan untuk menganalisis kinerja perusahaan terkait implementasi Green Supply Chain Management. Dan penerapan Green Supply Chain Management dibagi menjadi dua, yaitu proses implementasi, tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang menyeluruh dalam menerapkan praktik-praktik keberlanjutan dalam rantai pasok.
Yang kedua adalah rintangan yang mungkin dihadapi, faktor internal dan eksternal yang dapat menjadi hambatan dalam penerapan Green Supply Chain Management, termasuk perubahan kebijakan, infrastruktur, dan budaya organisasi. Selanjutnya, pada topik kali ini adalah saya menjelaskan alat dan teknologi dalam Green Supply Chain Management. Sistem informasi menggunakan platform dan perangkat lunak khusus untuk mengolah data, mengukur kinerja, dan mendukung pengambilan keputusan berkelanjutan. Tracking dan monitoring penggunaan teknologi sensor dan platform untuk melacak dan memantau aktivitas rantai pasok secara real time. Pengendalian, penerapan sistem pengendalian kualitas dan keamanan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan dalam rantai pasok. Keunggulan dan bersaing melalui Green Supply Chain Management, diferensiasi produk menggunakan praktek rantai pasok berkelanjutan untuk menghasilkan produk yang ramah dan lingkungan, berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan pasar. Reputasi perusahaan meningkatkan citra dan reputasi perusahaan melalui komitmen terhadap keberlanjutan sehingga menarik konsumen yang sadar akan lingkungan. Tantangan dan peluang di era Green Supply Chain Management, yaitu ada regulasi lingkungan. Peraturan pemerintah terkait lingkungan pada menjadi landasan dalam mendorong praktik rantai pasok yang berkelanjutan. Perubahan perilaku konsumen, tantangan dan peluang dalam menyesuaikan praktik bisnis dengan preferensi konsumen yang semakin memperhatikan keberlanjutan. Kesimpulannya adalah poin-poin utama yaitu rangkuman dari manfaat strategi, alat dan teknologi, keunggulan bersaing, serta tantangan dan peluang penerapan Green Supply Chain Management. Rekomendasi untuk perusahaan adalah langkah-langkah praktis dan rekomendasi untuk perusahaan dalam menerapkan manfaat Green Supply Chain Management secara efektif dan berkelanjutan. Terima kasih dari saya.